Gen Z tuh mulai apatis, nggak peduli sama negara untuk mencegah penyebaran hoaks dan misinformasi. Caranya gimana? Kodam gua beruang Jawa. Kalian pernah nggak sih dapet hoaks di grup WhatsApp? Ini harus dihentikan. Stop! Hai Sobat Negeriku, gua Jovelda Lopez. Senang banget bisa ngomong sama kalian hari ini. Kalian ingat kan, kita baru aja selesai Pilpres. Tapi walau Pilpresnya selesai, bukan berarti demokrasinya selesai. Nah ini penting nih, kenapa? Karena kemarin pas Pilpres tuh banyak banget konten yang seliweran ya di sosial media ya. Dan banyak orang yang juga tiba-tiba mendadak politik gitu kan. Kalau gua juga sering sih upload konten-konten politik, semoga kalian semua nonton ya. Ngomongin konten, kita bakal bahas tentang literasi demokrasi versi anak muda, versi gua. Demokrasi itu apa sih? Banyak banget definisi demokrasi. Tapi yang paling sederhana adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Banyak yang mengaitkan kata demokrasi itu dengan pemilu. Itu salah. Demokrasi itu berlanjut terus. Demokrasi itu harus menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Kita coba pahami literasi dari literasi digital. Sebut aja sosial media. Lu pernah nggak nonton Cek Kodam di TikTok? Kodam lu apa? Kodam gua beruang Jawa. Gua aja nggak tahu beruang Jawa itu apa. Membuat konten itu adalah salah satu bentuk demokrasi, yaitu setara. Lo itu setara sama pengguna sosial media lainnya dalam membuat konten, dalam nonton konten juga. Nah, bebas. Lu mau percaya sama kontennya atau enggak, bebas. Ngomongin media sosial, coba kita kulik sedikit tentang literasi media sosial di era digital. Media sosial ini sangat krusial untuk mencegah penyebaran hoaks dan misinformasi. Caranya gimana? Let's say kalian nggak suka nih sama akun Kodam tadi gitu kan. Kalian nggak percaya, kalian anggap itu palsu, itu hoaks. Ya jangan sebarkan ujaran kebencian. Itu kan berarti kalian menyebarkan hal-hal yang negatif gitu. Kalau kalian nggak nyaman atau kalian tahu itu hoaks, ya bisa aja kalian tinggal report, blokir akun itu. Jadi kalau bisa, se-emosi-emosi kita rem. Cara lain buat ngurangin konten negatif atau hoax adalah dengan sering nge-like konten positif. Dan sebisa mungkin lo jadi orang yang bikin konten positif. Kalau lo salah satu orang yang mau jadi konten kreator, meliterasi orang lain tapi bingung mau cari ide itu di mana. Ide-ide kreatif itu justru bisa datang dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari. Termasuk berita dan informasi di media sosial. Contohnya nih, bisa aja lo bikin konten cek kinerja presiden. Lu main PR juga tuh ya. Kalau lu bisa. Media sosial tuh ibarat pisau yang bermata dua. Bisa dipakai untuk menyebarkan informasi, mempermudah, tapi di sisi lain bisa untuk menyebarkan informasi negatif. Dan lagi-lagi nih, kebebasan bersosial media adalah bentuk demokrasi. Tapi, apakah benar sebebas itu? Demokrasi itu bukannya harus memastikan kesejahteraan semua pihak ya? Gua orang yang setuju banget kalau literasi sosial media itu harus diajarkan sejak dini. Supaya generasi muda bisa menggunakan sosial media dengan bijak dan bertanggung jawab. Soalnya dari anak muda yang bijak dan bertanggung jawab, kita tuh bisa ngajarin orang tua kita, generasi yang lebih tua dari kita, yang mungkin gak semelek kita ya dengan sosial media, untuk enggak menyebarkan hal-hal negatif dan hoaks di sosial media. Kalian pernah gak sih dapet hoaks di grup WhatsApp? Ini harus dihentikan. Gimana sih mempertahankan sosial media supaya bisa menjadi literasi digital yang baik, tapi juga kita bebas melaksanakan demokrasi di dalamnya? Sangat susah. Ampun, kabur gue udah susah-susah ini. Susah. Kata kuncinya adalah baik. Gue pribadi akan milih untuk melakukan, menyebarkan hal-hal baik. Itu cara kita mempertahankan literasi digital dan demokrasi yang baik di sosial media. Mungkin berbagi cerita inspiratif dari sekitar kita, berbagi prestasi yang terjadi di sekitar kita, itu sangat dibutuhkan untuk memiliki sosial media yang sehat. Literasi digital dalam konteks sosial media mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan dan memahami platform sosial media secara efektif, kritis, dan aman. Kritis di sosmed tuh gimana? Pertama, kenali berita palsu. Kedua, periksa sumber informasi. Ketiga, gak mudah terpengaruh oleh hoaks atau opini yang gak berdasar. Jangan gampang terpengaruh, jangan gampang emosian.
Jangan gampang ke-trigger. Ini berpengaruh ke etika digital. Dan sekarang tuh etika tuh udah hampir nggak ada di dunia digital. Kalian kan udah sering baca komen-komen netizen ya. Ketikan jarinya itu, wah, melukai hati terdalam. Mau dari presiden, atlet, artis K-pop ya, semua tuh kena hujatan netizen kita. Daripada kalian sekarang semua emosian gara-gara omongan gue dari tadi, kalian semua tenang aja. Sosial media tuh nggak sesuram itu kok. Pada akhirnya, sosial media ini tuh bisa kita pakai untuk mendukung kreativitas dan kolaborasi. Jadi banyak yang bilang gara-gara sosial media, Gen Z tuh mulai apatis, nggak peduli sama negara. Itu salah. Mereka tuh peduli isu sosial, politik, pendidikan, lingkungan. Soalnya mereka tuh percaya kalau isu-isu demokrasi ini berperan dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Modernisasi udah bawa kemudahan akses terhadap informasi dan pengetahuan politik melalui internet atau media digital. Literasi demokrasi itu juga melibatkan kemampuan buat memilah informasi yang valid dan relevan dari yang tidak benar atau informasi yang bias. Masyarakat yang literat secara demokratis itu mampu terlibat aktif dalam proses politik seperti pemilu, debat kebijakan, dan diskusi publik. Beruntungnya generasi ini karena sudah semakin modern, kita bisa memfasilitasi semua hal tadi lewat platform-platform online. Jadi diskusi yang terjadi itu bisa lebih luas, bisa lebih cepat. Siapa tahu suatu hari nanti debat capres tuh bisa di TikTok. Terus kita bisa ngasih gift gitu kan ke calon-calonnya. Ya jangan sampai juga sih. Emang mereka jualan? Iya dong, jualan visi misi. Generasi muda tuh percaya dan menginginkan teknologi untuk memajukan, mengutamakan transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan, dalam proses politik. Kenapa? Karena kita bisa semakin ketat ngawasin kebijakan dan tindakan pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin dan institusi. Dan partisipasi di era sekarang ini bisa juga dalam bentuk aktivisme digital. Asal kalian lakukan dengan tanggung jawab, kredibel, tidak menyebarkan hate speech, menjadi aktivis yang benar-benar mencari kebenaran, itu kalian juga terlibat dalam proses demokrasi. Tapi kalau lo udah merasa cemas sama segala jenis literasi demokrasi yang memuakan, gue sarankan buat lo untuk berhenti dulu. Stop! Setelah video ini, lu stop konsumsi semua konten-konten negatif di sosmed. Gue ngerinya pas lu stop sosmed, lu jadi bingung mau ngapain gitu kan. Aduh, gue ngeliat apa nih? Gue ngapain gue sama hidup gue? Coba baca buku deh. Tapi jangan buku cinta. Nanti malah lu balikan sama mantan. Buku politik. Buku tentang Indonesia. Ini gue kasih satu judul nih, menarik. Judulnya adalah A Brief History About Indonesia. Lu baca itu, pengetahuan lu tentang Indonesia akan nambah. Kalau ngomongin pemilu tahun ini dan tahun-tahun yang akan mendatang ya, kalian pernah mikirin nggak sih kalau ada sejenis e-vote? Kan dunia udah serba digital nih. Kenapa voting nggak digital juga? Bukan game doang yang bisa online. Voting itu juga bisa online. Dan ini keren aja menurut gua, karena kalau online ya semua terbuka kan. Semuanya tuh dihitung langsung, real time, apa adanya, serentak. Lagian kalau pakai e-vote prosesnya kan lebih up to date ya dan sangat relevan dengan generasi sekarang. Tapi agak PR juga sih untuk generasi sebelumnya. Karena kalau mereka belum melek teknologi banget, ini bisa terjadi kekacauan. Bayangin dia disuruh milih kan. Terus dia pas dia ngeliat fotonya, lah kok saya milih diri sendiri? Sudah datang, Pak, Bapak masih di halaman profil Bapak. Nah itu dia. Masalah di situ. Dia belum nyampe tahapan milih. Dia kira dia lagi milih foto sendiri. Dia lagi masukin foto ke dalam aplikasi. Dia emang PR generasi kita nih, dan generasi Z ya, untuk mengedukasi generasi-generasi sebelumnya. Hal itu yang membuat gue yakin bahwa teknologi dan demokrasi itu sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Contoh konkret demokrasi digital ya. Gue sendiri kan suka ngupload banyak video online. Dan mungkin kalian kenal beberapa konten gue. Epic Rap Battle, debat antara capres. Atau bahkan musikal, kemarin gue sempat bikin musikal online tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Itu demokrasi, karena gue sebagai rakyat berhak mengupload apapun yang gue inginkan dengan pesan keresahan gue pribadi. Gue tuh berharap banget kalian juga berperan dalam demokrasi ini gitu. Kalau kalian memiliki pesan-pesan yang menurut kalian bisa memajukan bangsa, coba kalian upload gitu. Karena di karya-karya gue tuh nggak pernah menggiring orang untuk membenci atau menghina atau apa, enggak. Gue mempackage opini gue dengan balutan seni yang gue pahami. Kalian juga bisa melakukan hal yang serupa, asalkan packagingnya bukan berbau hate. Nah, gue sangat mendorong anak-anak muda yang kreatif. Kalau kalian mau aktif terlibat dalam demokrasi Indonesia, balut aspirasi kalian, keinginan kalian dengan cara yang kreatif.
Karena itu juga bisa membantu membuat perubahan positif di negara ini. Itu dia ya Sobat Negeriku, beberapa hal yang bisa gue sampaikan di episode ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kalian ya. Karena literasi demokrasi itu penting banget. Bukan cuma untuk diri sendiri, untuk kita semua, untuk masa depan kita, untuk masa depan bangsa. Kalau kalian mau sharing pengalaman pribadi atau pengalaman gebetan, pengalaman teman terdekat kalian tentang demokrasi, literasi demokrasi, tulis ya semua di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, komen, sebarkan, cintai akun sosial media Teras Negeriku di YouTube, di Instagram, di TikTok. Sampai ketemu di episode lainnya. Dah guys.